Shalom anak-anak, apa kabar? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Bagaimana? Sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Tentu siap dong ya Tante. Siap. Iya, puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada saat hari ini. Saya persilahkan Tante Zainal untuk berdoa. Mari anak-anak, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan serta perlindungan-Mu bagi kami, sehingga saat ini kami boleh datang kembali kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau persiapkan hati kami, hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak. Masih dong. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan. Akulah pahlawan Kristus. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak dor. Dengan imanku, akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak dor. Dengan imanku, akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak dor dengan imanku. Ku tembak dor dengan imanku. Ku tembak dor dengan imanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
anak-anak? Wah, luar biasa ya. Hari ini kita berjumpa kembali. Lama rasanya Tante enggak jumpa sama anak-anak sampai kangen ya. Yuk, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu memberi kesempatan buat setiap kami untuk kami datang beribadah kepadamu. Mari Tuhan, Kau sendiri yang tuntun, Tuhan sendiri yang cengkeram hati pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan urapan yang daripadamu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Anak-anak, kita semua tahu ya, anak-anak tahu, Tante juga tahu bahwa kasih Tuhan Yesus buat kita semua itu luar biasa ya. Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik buat anak-anak, memberikan yang terbaik buat Tante. Apa itu Tante? Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa semua manusia. Nah, saat ini sudah tiba waktunya kita semua belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Wah, apa saja itu Tante? Banyak sekali anak-anak ya. Tapi kali ini kita akan sama-sama belajar satu hal yang bisa anak-anak berikan. Yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang bisa anak-anak dan Tante persembahkan buat Tuhan Yesus. Yaitu adalah apa? Pujian. Ya, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pujian ya. Ada ayatnya di dalam Efesus 5 ayat 19b. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Anak-anak, mari kita belajar untuk memberi pujian terbaik buat Tuhan Yesus ya. Semua lagu yang kita nyanyikan harus diarahkan untuk Tuhan Yesus. Ya, lagu-lagu yang kita naikkan itu bisa sebagai doa, bisa sebagai ucapan syukur, dan juga bisa sebagai permohonan. Tadi sebelum firman Tuhan ya, saat tante-tante pembina mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Nah yuk, kita juga sudah mulai belajar ya, untuk apa? Untuk memuji dengan segenap hati. Karena apa anak-anak? Karena kalau kita memuji dengan segenap hati, ini amat menyenangkan hati Tuhan ya. Kemudian mungkin ada yang berkata, Tante suara saya itu sumbang, suaraku loh Tante fales. Enggak apa-apa anak-anak, karena apa? Karena Bapa kita melihat hati. Selama anak-anak dan Tante menyanyikan pujian dengan segenap hati, itu sudah amat sangat menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita akan sama-sama belajar ya. Mengapa kita memuji Tuhan? Banyak alasan mengapa kita harus memuji Tuhan. Tapi kali ini Tante akan ambil 3 di antaranya ya. Yang pertama, karena perbuatan Tuhan yang perkasa. Tuhan sudah menyelamatkan anak-anak dan Tante. Itu alasan pertama mengapa kita memuji Tuhan ya. Buka anak-anak ayatnya di dalam Lukas 1 ayat 68. Di situ dikatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Nah, Tuhan itu melawat kita semua anak-anak. Dan Tuhan apa? Membawa kelepasan. Tuhan melepaskan kita dari kuasa dosa. Itu alasan yang pertama mengapa kita memuji Tuhan ya. Kemudian alasan yang kedua mengapa kita memuji Tuhan, karena perhatian dan pemeliharaan Tuhan yang terus menerus setiap saat anak-anak ya. Baik pemeliharaan dan perhatian Tuhan secara jasmani maupun secara rohani. Yuk kita sama-sama baca ya. Anak-anak buka di kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Sudah dapat ya, Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Kita baca ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi kita harus terus mengingat kebaikan Tuhan ya. Ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu
yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan sudah mengampuni semua dosa dan pelanggaran kita. Dan Tuhan juga yang menyembuhkan segala penyakit kita. Ya. Ayat 4, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Wah, luar biasa ya anak-anak. Ini anugerah yang tak terhingga. Tuhan sudah melepaskan kita dari kuasa maut. Ya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Jadi Tuhan memberikan kasih setia dan rahmat. Kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan itu selalu baru setiap hari anak-anak ya. Kemudian ayat yang kelima, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jadi Tuhan itu memuaskan kita dengan apa? Dengan segala kebaikannya. Jadi itu alasan yang kedua kenapa kita harus memuji Tuhan. Karena perhatian dan pemeliharaan Tuhan yang terus menerus. Terus menerus loh anak-anak, berarti apa? Nggak berhenti-berhenti ya. Tuhan terus memperhatikan, Tuhan terus memelihara kehidupan anak-anak dan tante ya. Kemudian yang ketiga, ini yang penting ya anak-anak. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena ini perintah Tuhan. Ya, Allah meminta semua bangsa untuk memuji Dia. Ayatnya di dalam Roma 15 ayat 11. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Jadi Tuhan meminta semua bangsa untuk memuji Dia. Bahkan belum cukup kalau cuma hanya bangsa-bangsa ya. Bahkan Tuhan juga memerintahkan benda-benda mati untuk memuji Dia. Loh, masa iya tante? Benar anak-anak. Tuhan mau ya, seperti matahari, bulan, bintang ya, bahkan api, hujan es, salju dan angin itu untuk memuji Dia. Gunung, bukit, samudra, sungai, ya, kemudian berjenis-jenis pohon, berjenis-jenis makhluk hidup. Tuhan mau semuanya itu memuji Tuhan, ya. Ayo anak-anak, kita lebih lagi memuji Tuhan dengan kesungguhan hati. Karena apa? Karena ini yang dirindukan Tuhan dan ini amat menyenangkan hati Tuhan. Ya, Tuhan memerintahkan kita untuk memuji dan dari mulut kita hendaknya selalu keluar apa? Pujian. Kalau Tuhan memberikan perintah, keuntungannya untuk siapa? Untuk kita anak-anak, untuk anak-anak dan tante. Karena apa? Kalau anak-anak dan tante hanya mengeluarkan kata-kata pujian ya, dari mulut kita yang keluar pujian bukan hal-hal yang lain ya. Maka sukacita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati kita ya anak-anak ya. Ayo, siapa yang mau hatinya dipenuhi sukacita Tuhan? Tante juga mau ya. Ayo anak-anak, mulai saat ini kita belajar untuk selalu memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Amin ya. Kiranya firman Tuhan cukup sampai di sini. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Kau sendiri yang memampukan setiap kami. Sehingga kami selalu memuji Engkau dengan segenap hati kami. Karena ini Tuhan yang hanya bisa anak-anak-Mu lakukan. Kami mau memuji-Mu dengan segenap hati. Karena ini yang menyukakan hati-Mu. Ini yang Kau rindukan untuk kami semua lakukan. Roh Kudus, Kau sendiri yang memampukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga memberkati, melindungi semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Baik yang saat ini ibadah di rumah maupun yang saat ini sedang dalam perjalanan. Tuhan lindungi, tutup bungkus anak-anak-Mu. Jauhkan dari niat jahat orang jahat, jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Sebaliknya perlindungan-Mu sempurna atas anak-anak-Mu. Pakai anak-anak-Mu semua Tuhan menjadi saluran kasih-Mu, saluran berkat-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Anak-anak, saat ini Tante bacakan untuk kuisnya ya. Untuk anak-anak kelas Musa, Tante tadi mengatakan kalau Tuhan kepingin matahari, bulan dan bintang juga memuji Tuhan. Ayo kelas Musa mungkin bisa dibantu mama-mamanya ya. Itu ayatnya ada di mana?
ya. Kitab apa, pasal berapa, ayat berapa ya. Kemudian untuk kelas Joshua, Tuhan juga mau api, hujan es, salju dan angin itu memuji Tuhan. Sama, cari itu ayatnya ada di mana. Kemudian untuk kelas Matius, gunung-gunung, bukit, sungai dan samudera, Tuhan juga ingin memuji Dia. Nah, itu ayatnya ada di mana ya? Yang mengatakan kalau gunung, bukit, sungai dan samudera itu harus memuji Tuhan. Itu ayatnya ada di mana? Itu untuk kelas Matius. Untuk kelas Markus, Tuhan juga mau segala jenis-jenis pohon, berjenis-jenis makhluk hidup itu memuji Tuhan. Cari ayatnya. Untuk kelas Lukas dan Daud tetap ya kirim rema ke kelas masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.